Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Wahyu Febrianto ya teman-teman. Kali ini tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 Juni 2020 ada pemberitahuan dari guru-guru adik-adik sekalian yang kelas 6 terutama bahwasanya saat ini bisa dilakukan simulasi pendaftaran CPDB ya. Oke, kita sudah berada di aplikasi PPDB SMP 2020 ya. Dimana apa yang adik-adik persiapkan? Yang pertama kartu keluarga, yang kedua adalah PIN pendaftaran yang telah diberikan oleh pihak Diknas Surabaya. Oke. Sebelum kita lanjut, adik-adik sekalian, silakan klik subscribe, like, dan komentar jika ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan. Mari kita lanjutkan. Di sini ada menu pendaftaran sekolah. Jadi simulasi pendaftarannya berada di menu pendaftaran sekolah ya. Di sini ya. Ini yang saya klik. Oke. Pilih jalur. Ada perpindahan tugas, prestasi lomba, prestasi lapor, dan zonasi umum. Di mana jalur perpindahan tugas dan prestasi lomba ini kita akan buka ya. Yang pertama perpindahan tugas. Nah, seperti ini ya. Tapi pendaftarannya harus di website ya, karena harus melampirkan ini CPBD, mengisi formulir dan mengunggah berkas yang diperlukan. Dan CPDB memilih satu sekolah yang berada pada zona CPDB. Jadi adik-adik harus memilih dua sekolah. Yang pertama sekolah yang berada di zona, yang kedua boleh di luar zona. Oke, begitu ya. Persyaratannya sama ya, kartu keluarga dan PIN pendaftaran. Kita back karena latihan kali ini pakai jalur prestasi rapor ya, karena data yang saya masukkan sebelumnya di validasi kartu keluarga itu melalui KK Surabaya. Oke. Ini hanya sekilas info ya untuk jalur prestasi lomba seperti apa. Nah, ini ya berkas yang perlu disiapkan. Kalau prestasi lomba ini ada KK, PIN pendaftaran, sertifikat lomba, dan berkas-berkas pendukung lainnya jika ada. Semisal adik-adik memiliki sertifikat tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan sebagainya, wajib difotokopi kemudian dilegalisir pada Diknas Surabaya ya. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa nilai skor dari sertifikat adik-adik sekalian ya. Jadi tetap ada apresiasi bagi adik-adik yang menang lomba terhadap apapun, mulai dari akademik hingga non akademik atau ekstrakurikuler seperti pencaksilat, renang, panahan, dan sebagainya. Ini ya, sama alurnya. Nik, PIN pendaftaran, dan mengunggah berkas. Tentunya simulasi ini dilakukan di website ya, karena harus mengunggah berkas. Jadi ini hanya sekilas info saja. Oke, kita back ya. Kemudian prestasi rapor ya. Ini yang akan saya lakukan. Kartu keluarga, PIN pendaftaran, dan memilih maksimal 2. Untuk prestasi rapor yang perlu diperhatikan, 1. Tidak melihat zonasi jarak antara sekolah dengan rumah. Jadi adik-adik sekalian bebas memilih sekolah manapun itu.
Oke. Tetapi yang perlu diingat adalah coba pertimbangkan seandainya sekolah adik-adik terlalu jauh ya. Yang pertama, apa ada yang siap mengantar? Bagaimana kalau hujan? Kemudian mempersiapkan uang untuk naik ojek online ya. Terus tugas kelompok, otomatis kalau sekolah jauh dari rumah, otomatis teman-teman kalian juga berada jauh dari rumah. Tapi keempat itu tadi tidak jadi masalah ya, karena negeri itu lebih enak ya. Negeri itu lebih enak, murah biaya dan sebagainya. Toh tentu adik-adik sudah tingkatnya sudah SMP, sekolah menengah pertama, jadi sudah sedikit dewasa ya. Oke. Dan simulasi ini sama nanti saat pendaftaran berlangsung ya. Kalau jalur prestasi ini sesungguhnya pendaftarannya tanggal 18 sampai tanggal 22 Juni. Untuk sekarang ini hanya simulasi saja. Oke, setelah info saya back ini kembali ke awal, kemudian klik zonasi umum. Nah, zonasi umum ini pendaftaran sesungguhnya tanggal 27 hingga 29 Juni. Kalau sekarang cuma simulasi saja. Zonasi ini persyaratannya maksimal 2 sekolahan sama semua di berbagai jalur ya, 2 sekolahan. Yang pertama, 1 berada di zona, yang kedua di luar zona. Kalau prestasi rapor tadi tidak mempertimbangkan hal ini, jadi terserah adik-adik ingin ke sekolah mana. Cuma tadi pertimbangkan terkait nilai. Sekarang nilai itu tinggi-tinggi ya, baik sekolah SD negeri maupun SD MI maupun SD swasta lainnya. Jadi harus dipertimbangkan. Kalau seandainya sekolah itu diminati, nah itu harus memperhatikan jangan-jangan nilai tersebut berhubung sekolah diminati banyak sekali yang menggeruduk di situ semua. Ya, itu juga jadi bahan pertimbangan karena rapor ini mempertarungkan siswa dengan rapor. Itu ya. Kita back. Prestasi rapor. Oke. Kita akan mencoba simulasi dengan menu jalur prestasi rapor ya. Ini saya tekankan, ini hanya simulasi, dan simulasi ini tidak boleh 2 kali. Sama, nanti ketika pendaftaran sesungguhnya tidak boleh ada data yang double alias 2 kali, tidak boleh. Jadi adik-adik beserta orang tua harus mendampingi sebaik mungkin ya, difikirkan sebaik mungkin. Sebabnya apa? Pendaftaran untuk periode ini ya, ini kan sudah 2 periode untuk zonasi. Harus pendaftaran yang pertama, hari pertama. Karena apa? Takutnya kalau ada nilai yang sama, adik-adik tidak di bawahnya tapi di atasnya, karena berdasarkan tanggal dan jamnya. Setelah itu dilihat berdasarkan nilainya. Kalau ada tambahan atau koreksi, silahkan berkomentar pada kolom video kali ini ya. Kita saling berbagi info, kita saling berbagi pengetahuan satu sama lain ya. Oke, kita akan klik berikutnya. Tentu ini saya blok ya, karena ada nomor kerahasiaan. Kita masukkan NIK dan PIN pendaftaran.
Kalau sudah, adik-adik klik masuk ya. Nah, ini sudah keluar. Terkait biodata ini maaf saya tutup karena menyangkut kerahasiaan pribadi CPDB ya. Nah, ini ada nilai rapot. Nilai rapot ini silahkan screenshot bagi orang tua yang belum men-screenshot nilai rapot dari anak-anaknya itu ya. Nah, screenshot ya, mumpung ada kesempatan. Ini pilihan 1, ingat jalur prestasi rapor ini diperbolehkan seluruh sekolah bisa dipilih ya. Tidak ada zona luar dan zona dalam. Yang perlu diingat adalah kalau sekolah itu diminati, jangan-jangan banyak nilai yang besar-besar dibanding nilai dari anak bapak ibu sekalian. Jadi harus dipertimbangkan benar-benar. Tapi jalur prestasi rapor ini sebagai peluang bagi bapak ibu sekalian beserta anaknya ya. Pilih sekolah. Nah, semisal saya ingin pilih sekolah SMP 1, sekolah. Pilihan 2, saya ingin ke SMP 19. Nah, pilih sekolah. Dan nomor HP ini harus diisi sesuai dengan validasi yang dulu ya. Ingat-ingat ya, tidak boleh berbeda ya. Tetap isi nomor HP ini tetap 1 mulai dari awal validasi hingga pendaftaran sekolah berlangsung yang sesungguhnya itu ya. Habis itu pilih berikutnya. Berhubung ini kakak sudah selesai pendaftaran, simulasi pendaftaran, otomatis tidak bisa lagi ya. Ini bukti berhasilnya ya, seperti ini. Nah, pendaftaran berhasil dalam kurung latihan jalur prestasi rapor pilihan 1 SMP 1, pilihan 2 SMP 19. Hasil akan diumumkan pada tanggal 26 Juni 2020. Oke. Kalau tidak diterima, maka adik-adik sekalian bisa memilih jalur zonasi umum. Ingat, ini hanya latihan saja. Nanti sesungguhnya pada tanggal yang sesungguhnya pada tanggal ini saya kembalikan. Oke. Pada tanggal 18 Juni sampai 22 Juni ya. Itu yang sesungguhnya. Nah. Oke. Dari saya begitu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar jika ada keluhan maupun yang ditanyakan. Oke. Selamat bagi adik-adik yang memiliki nilai yang tinggi maupun yang sedang maupun yang rendah. Asalkan jangan sampai salah pilih. Oke, dipertimbangkan sesungguh-sungguhnya. Begitu saja dari saya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap aman. Oke.